Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Trisiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di SDN Cibunian 01 Kabupaten Bogor. Pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ajija, Abi, Amel, Cici, Erik, Izan. Supaya rasa cinta kita terhadap tanah air lebih besar lagi, marilah kita nyanyikan lagu wajib nasional. Nah, hari ini lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, menjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ada yang tahu apa manfaat kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Supaya kita tahu negara Indonesia itu luas, tidak hanya apa? Tidak hanya Bogor, tidak hanya Pulau Jawa. Tadi ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah, apa saja yang kalian lihat di jalan? Sungai, gunung, sawah, rumput, matahari. Jadi banyak sekali yang tadi kalian lihat dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar apa? Tentang ekosistem, yaitu tentang apa kemarin? Daur hidup hewan. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang apa ini? Rantai makanan. Membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan. Selanjutnya kita akan menganalisis peran makhluk hidup di dalam rantai makanan sebuah ekosistem. Kemudian kita juga akan membuat bagan tentang rantai makanan sebuah ekosistem. Supaya lebih semangat lagi, kita akan bertepuk semangat dulu. Oke, kita bertepuk semangat ya.
proyektor. Ibu punya apa ini di depan? Sawah. Ada yang pernah pergi ke sawah? Oke, ada yang pernah pergi ke sawah. Di sawah ada apa aja biasanya? Ada, selain padi ada lagi? Belalang. Selain belalang apa lagi? Katak. Ada lagi selain katak? Ulang. Ada yang tahu kenapa belalang kok ada di sawah? Karena belalang makan. Kemudian katak ngapain di sawah? Makan Kemudian ular ngapain lagi ikutan di sawah? Makan katak. Nah, jadi di sawah itu ternyata ada proses apa ya? Makan dan dimakan. Padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh dan katak dimakan oleh belalang. Nah, ternyata di ekosistem sawah itu ada proses makan dan dimakan. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi pada di antaranya coba kita simpulkan apa pokok pikiran teks bacaan di atas yang sudah kita baca. Coba Cici, apa pokok pikiran teks bacaan paragraf yang pertama, Ci? Oke, itu adalah pokok pikiran untuk paragraf pertama. Apa informasi penting yang ada di teks paragraf yang pertama? Siapa yang mau menjawab? Yang informasi penting paragraf pertama. Kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung, ular dimakan oleh burung. Oke, nah itu adalah informasi penting dari teks bacaan. Nah, itu tadi urutan rantai makanan di ketiga ekosistem, yaitu laut, sungai, dan sawah. Nah, sekarang Ibu punya ekosistem. Apa ini ekosistem apa? Ekosistem kebun. Biasanya teh di kebun ada apa ini? Ada rumput. Nah, rumput biasanya dimakan oleh apa? Oleh belalang. Coba sekarang Ibu minta 4 orang untuk maju ke depan membuat urutan rantai makanan di ekosistem kebun. Kita susun rantai makanan dalam ekosistem apa ini? Ekosistem kebun. Oke, silakan disusun rantai makanannya. Pertama apa dulu? Rumput. Silakan disusun rumput. Kemudian rumput dimakan oleh belalang. Ya, agak jauhan di sini belalangnya. Belalang akan dimakan oleh ayam. Tempelkan ayamnya di belah mana berarti? Di sebelah
Sini Talista. Oke. Ayam akan dimakan oleh elang. Elangnya berarti di sebelah. Oke. Kemudian elang akan apa ini? Teman-teman yang sudah di depan, anak-anak yang sudah di depan. Elang akan apa? Mati. Setelah mati akan diuraikan oleh jamur. Silakan jamurnya iya. Oke, terima kasih untuk yang sudah maju. Kita kasih aplaus untuk teman-teman kita yang sudah ke depan. Di sini perannya rumput sebagai apa? Sebagai produsen. Betul. Kemudian peran belalang sebagai apa? Konsumen berapa? Satu. Good. Kemudian ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Oke. Lanjut, yang berikutnya elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Games tebak kata. Oke. Yang pertama, aku adalah sebuah produsen dalam rantai makanan. Siapakah aku? Ada apa? Pohon. Coba kita cek jawabannya, apakah itu pohon? P O H O N. Oke, good. Aku suka di sawah. Siapa aku? Tikus mas. Aku sangat berjasa dalam rantai makanan karena aku dapat menyediakan pupuk bagi produsen. Siapa aku? E A M U. Wah, mantap. Untuk pengelompokannya nanti ibu akan membagikan huruf. Kemudian huruf itu nanti kalian susun menjadi kata-kata yang ada di depan. Siap? Apakah sudah ke bagian hurufnya masing-masing? Kalau sudah, silakan cari teman-temannya untuk membuat kelompok. Perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil papan yang nanti akan dijadikan sebagai papan rantai makanan dan juga lembar kerja kalian. Gulungan kertas ini adalah berisi tentang ekosistem dan juga gambar-gambar rantai makanan yang harus kalian susun menjadi seperti ini, menjadi urutan rantai makanan di sebuah ekosistem. Untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu berikan waktu 20 menit. Oke, jadi yang pertama kalian kerjakan yaitu pada kegiatan 1. Kegiatan 1 di sini kalian tadi mengambil gulungan kertas, kemudian mendiskusikan ekosistem yang sudah diambil, kemudian membuat rantai makanan pada papan rantai makanan yang sudah disediakan. Kalau sudah selesai, nanti kalian beralih ke kegiatan 2.
sesuai dengan rantai makanan yang dibuat masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Untuk mengadakan KKP ini, Ibu berikan waktu 2 menit. Oke, jadi yang pertama kalian kerjakan yaitu pada kegiatan 1. Kegiatan 1, di sini kalian ekosistemnya diambil sesuai dengan ekosistem yang ada dalam kelompok kalian. Jadi yang kita gambarkan ini, kalau yang ini di dalam kertas itu ada hewan yang memang harusnya kalian lihat. Tandakan yang harus dipotong-potong untuk membuat alur rantai makanannya. Untuk memecah rantai makanannya, bisa juga kalian lihat dalam barang ajaran yang sudah dibagikan. Silakan dibaca dan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan dibagi tugas, masyarakat kegiatan 1 dan juga kegiatan 2, supaya waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Apakah semua sudah selesai dalam mengerjakan LKPD-nya? Oke, Ibu cek dulu masing-masing kelompok. Kelompok tikus sudah selesai? Kelompok buaya? Kelompok ular? Kelompok ayam? Kelompok ulat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ekosistem danau. Di sebelah rumahku ada danau yang bernama Danau Ciantan. Lalu aku pergi ke sana. Saat aku sampai ke Danau Ciantan, aku melihat ada tanaman encik gondok. Lalu tanaman encik gondok dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Lalu burung dimakan oleh buaya. Lalu aku pun pulang ke rumah. Seminggu kemudian, aku pun kembali ke Danau Ciantan. Aku melihat buaya yang sudah memakan burung. Saat itu pun sudah mati dan banyak jamurnya. Lalu aku teringat tentang pelajaran rantai makanan. Oke, nah ini adalah presentasi tentang teks bacaan rantai makanan ekosistem danau.
Oke, sekarang kita perhatikan penjelasan tentang rantai makanan ekosistem danau oleh kelompok ayam. Silakan dilanjutkan. Ekosistem danau. Ada tanaman apa ini? Enceng gondok. Enceng gondok itu sebagai Produsen, kemudian Ulat sebagai konsumen 1. oke, kemudian Burung sebagai konsumen 2. ya, Buaya sebagai konsumen 3. Dan jamur sebagai pengurai. oke. Jadi ini adalah ekosistem danau atau rantai makanan ekosistem danau yang telah dibuat oleh kelompok ayam. Di sini ada tanaman enceng gondok berperan sebagai produsen. Kemudian dimakan atau konsumen satunya adalah konsumen duanya, konsumen 3, dan buaya akan diuraikan oleh jamur ketika sudah mati. Apakah ada yang akan menanggapi untuk penampilan dari kelompok ayam? Apakah urutan rantai makanannya sudah sesuai dengan ekosistem danau? Sudah? Oke, kalau sudah sesuai, kita kasih aplaus untuk kelompok ayam. Ya, silakan. Kami kelompok ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rantai makanan pada ekosistem. Oke, silakan dijelaskan. Yang pertama berperan. Ini ada fitoplankton berperan sebagai, kemudian dimakan oleh siapa? Ikan. Lanjutkan. Dimakan oleh singa laut. Singa laut. Ya. Kemudian oke, jadi hasil diskusi dari kelompok ular yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Di laut ada produsen yaitu fitoplankton. Fitoplankton akan dimakan oleh ikan yang berukuran kecil, kemudian dimakan oleh singa laut. Singa laut akan dimakan oleh paus, dan paus yang mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, untuk penampilan dari kelompok ular, apakah ada yang akan menanggapi? Apakah urutan rantai makanan yang dibuat oleh kelompok ular ada yang belum sesuai? Sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, kita kasih aplaus untuk kelompok ular. Dari semua kelompok yang sudah mempresentasikan, tadi semuanya sudah betul urutan dari rantai makanannya. Menurut kalian, apa manfaat kita mempelajari rantai makanan? Nah, betul bahwa ternyata semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Contohnya, kita sudah belajar apa aja tadi? Rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem ada yang berperan sebagai apa? Produsen. Produsen itu biasanya adalah tumbuhan. Kemudian ada juga yang berperan sebagai konsumen tingkat berapa? 1. Nah, tingkat 1 biasanya adalah hewan yang memakan tumbuhan. Ada juga konsumen tingkat 2. Ada konsumen tingkat 3. Dan ada lagi 1 yaitu pengurai. Selain belajar rantai makanan, kita juga sudah belajar menyimpulkan apa tadi? Menyimpulkan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Dan juga kita sudah menganalisis
informasi penting dari teks non fiksi. Oke, untuk materi hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, sebelum mengerjakan soal evaluasi, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Oke, sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya ke Ibu. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan dikerjakan secara mandiri. Tidak ada yang mencontek ke temannya. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Semua sudah selesai? Kalau sudah selesai semua, silakan dibawa ke depan jawabannya dan dikumpulkan. Ayo yang tertib. Ibu sudah koreksi untuk hasil pekerjaan kalian. Ini yang pertama ada dari jawabannya Yayang. Alhamdulillah untuk Yayang ini betul semua. Jadi nilainya 100. Kemudian ada Abi. Abi juga jawabannya betul semua. Jadi nilainya juga 100. Kemudian ada Acep. Acep ada yang kurang lengkap untuk nomor 4 karena tidak diberikan keterangan, nilainya 90. Menurut kalian bagaimana? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Ya. Kenapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Berkelompok, kemudian banyak kegiatannya. Apalagi? Menempelkan rantai makanan. Jadi lebih memahami tentang materi rantai makanan karena kalian menempelkannya secara langsung. Kemudian, adakah yang belum dipahami untuk materi hari ini? Apakah sudah dipahami? Sudah, baik. Kalau sudah dipahami, tadi kita itu belajar tentang ekosistem sawah. Nah, di sawah itu ada tanaman apa tadi? Padi. Adakah yang pernah mendengar tentang ilmu padi? Ilmu padi, kalau padi itu kalau sudah tua, itu apakah
menunduk atau masih berdiri tegak? Biasanya lebih menunduk. Nah, padi itu semakin berisi semakin menunduk. Seperti manusia juga. Ketika manusia yang makin berisi, maksudnya makin berilmu, maka dia juga akan makin menunduk, makin memiliki sifat rendah hati. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan nanti di rumah dipelajari materi tentang jaring-jaring makanan pada halaman 70. Doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing dan hati-hati di jalan.